memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat atau perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Oras. Mari kita puji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dan kita kumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jadi
melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Dan datang kepada Allah yang mampu mengampuni dosa. Karena itulah saat ini kita membaca firman Tuhan secara bersama. Sebenarnya saya yang harus membaca ini Lukas pasal 7 ayat 41 sampai ayat 50. Tapi kalau sekarang saya ajak Bapak Ibu turut membaca pelan secara bergantian untuk menemukan apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Mari kita baca, buka Alkitab kita di HP kita atau yang kita bawa. Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 50, begini firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum saya menjabarkan firman Tuhan ini, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya. Ya, saya Pendeta Pitro Tasoid, istri saya Boru Panjaitan, dan Tuhan anugerahkan kepada kami 3 putri dan 2 sudah selesai kuliah, yang paling kecil semester 6 di UNES Solo. Itulah dulu perkenalan. Tapi yang paling penting perkenalan memperjumpakan kita dengan Tuhan Yesus. Sadarkah semua yang hadir di bait Allah ini adalah orang berdosa yang telah diampuni dan dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus? Kalau kita sadar berarti kita semua anak-anak Allah.
semua pewaris kehidupan kekal, dan itu khotbah yang sudah berulang, dan di dalam status kita itulah kita menantikan Yesus datang kedua kali. Namun ada hal yang perlu kita lihat, kalau anak-anak Allah yang masih tinggal di dalam tubuh dan rohnya sudah hidup dan Roh Kudus termeterai, dia masih mungkin gagal. Tapi ketika gagal lalu kita mengaku dosa kita, itulah yang kita akui di dalam komunitas kita dalam liturgi HKBP, supaya terjadi progressive sanctification, penyucian terus menerus semakin serupa ke arah Kristus. Namun di dalam khotbah yang kita dengar berbeda, dia belum masuk kepada status anak-anak Allah. Tapi karena Yesus dijamu oleh orang Farisi yang selalu mengatakan dirinya dekat dengan Allah, belajar kebenaran dan memberikan hukum-hukum kepada orang di tengah-tengah Israel, dia mengundang Yesus. Ketika dia mengundang Yesus ke rumah, Yesus menuruti dan dia datang duduk makan. Tapi ada perempuan yang berdosa di kota itu mendengar. Kata kunci mendengar. Banyak orang mendengar firman Tuhan tapi tidak mau tahu. Banyak orang sudah jelas membaca Alkitab firman Tuhan tapi tidak tunduk kepada firman Tuhan. Dia mau mencoba diri yang lebih hebat dari Alkitab firman Tuhan. Tapi perempuan ini ketika mendengar Yesus hadir di rumah orang Farisi, di situ dia merespon. Dia merespon bukan hampa tangan, padahal dia orang berdosa, tapi dia sudah membawa minyak yang mahal harganya. Apa yang dilakukan? Dia bertindak, ada actionnya, meninggalkan kebiasaannya, mau berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menunjukkan sikap penyesalan terhadap dosanya dan tunduk, meminyaki, mengairi kaki Yesus dengan air matanya, dan juga membersihkan dengan rambutnya dan memberikan minyak yang mahal. Coba kita bayangkan, harga dirinya dibuat serendah-rendahnya dengan menangis dan menyadari bahwa satu-satunya yang bisa memberi pengampunan kepada dia adalah orang yang dijumpai. Namun di dalam konteks ini, ketika orang Farisi melihat perempuan ini melakukan hal yang demikian, dia membuat satu penilaian dengan ukuran manusia. Kalau ini tidak nabi, wajarlah yang dikerjakan. Tapi kalau dia seorang nabi, itu tidak wajar dan dia sudah harus tolak. Padahal Yesus di situ hadir bukan hanya seorang nabi, tapi dia adalah Allah Tritunggal yang menyatakan dirinya di dalam tubuh manusia. Bahkan dia hadir menunjukkan satu sikap pengorbanan supaya manusia yang berdosa ini tidak berakhir kepada kematian dan neraka, tapi dia mau memberikan kehidupan yang baru melalui hidupnya. Maka Yesus sekalipun dia hadir, dia adalah Tuhan yang maha tahu, yang sanggup mengampuni dan memulihkan kehidupan setiap orang yang berjumpa dengan dia. Bagaimanakah Yesus merespon perkataan Farisi di dalam hatinya? Para murid tidak tahu, sahabat-sahabatnya tidak tahu, tapi Yesus membuktikan dirinya adalah Allah yang maha tahu. Maka dia buka komunikasi. Simon, kalau ada dua orang berhutang, satu 500 dinar, satu 50 dinar, gak sanggup lagi membayar, tapi tempat perhutangannya ini menunjukkan belas kasihan, udah lunas hutangmu semua, kasih siapa yang paling baik kepada dia. Dia katakan yang paling banyak hutangnya dilunaskan. Yesus katakan benar,
Maka setiap orang kalau menyadari dirinya adalah manusia yang paling berdosa, yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya dari usahanya, amalnya, perbuatan baiknya, ibadahnya, kecuali kematian. Tapi ia datang kepada Yesus, lalu ada pembenaran, pengampunan, penyucian, pemberian kepada dia hidup untuk diangkat kepada derajat yang diingini oleh Allah, menjadi manusia yang serupa dengan gambar Allah. Tentu dia akan mensyukuri. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mensyukuri Bapak Ibu dan saudara dan adik-adik saya telah dipulihkan menjadi gambar dan rupa Allah yang semula? Bersyukur Bapak Ibu. Karena itu lihat dulu kiri kananmu, lihat wajahnya. Adakah kau lihat kemuliaan Allah di wajah saudara-saudaramu itu? Kalau ada wajah kemuliaan Allah di wajah saudara-saudaramu, apakah engkau menghina dia dan merendahkan dia? Kehadiran Yesus ke dunia adalah untuk mengembalikan kita kepada format semula sebagai gambar rupa Allah, supaya kita tidak menghina dan merendahkan orang lain seperti Farisi ini. Tapi karena dia belum bertobat, karena dia belum lahir baru, maka penilaian dia kepada perempuan ini, penilaian dia kepada Yesus adalah ukuran manusia. Maka Yesus tunjukkan kepada dia siapa dia. Maka dihadapkan kepada Simon. Kau lihat orang ini, saya masuk di rumah ini, adat istiadat orang Israel harus diberikan air mencuci kaki. Tapi perempuan ini mengikuti adat istiadat orang Israel, tapi air yang diberikan adalah air matanya. Maka dikatakan, dosamu diampuni. Makin bingung orang itu. Siapa yang sanggup mengampuni dosa? Bapak Ibu, kalau kita pun saling memaafkan, ya, saling mengampuni, kalau itu tidak dilakukan di dalam Kristus Yesus, itu hanya sifat lahiriah. Kalau ada pun doa yang diajarkan Yesus, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, harus itu di dalam iman dan di dalam Kristus dilakukan, sehingga terjadi pemulihan, rekonsiliasi itu secara benar dan bernilai kekal. Tapi di sini Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu jaminan. Yang kedua dia katakan, pergilah dengan selamat. Orang yang selamat harus juga berjalan di dalam kedamaian. Karena itu kita coba cek and recheck diri kita. Sudah kita rasakan Bapak Ibu pengampunan itu? Masih adakah dendam pasangan suami istri? Dan ini dasarnya makanya rumah tangga tidak boleh bercerai, karena sudah dipersatukan oleh Tuhan pasangan yang seimbang, yang harus menghadirkan keturunan ilahi di dunia dan penghuni surga. Tapi sebelum seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan tetap diperbudak dosa. Sebelum seseorang berjumpa dengan Yesus, dia akan tetap menilai manusia dengan ukuran manusia dan Allah dengan ukuran manusia. Coba Bapak Ibu, kalau orang kaya dari Tangerang ini kembali ke kampung, dikumpulkan satu kampung itu makan, lalu diberikan uang 100.000. Apa kata orang kampung? Nungaga bicol mabe, anak di Sedonang. Mengapa? Karena dia menilai dengan uang dan ukuran dunia. Jadi kalau dia tidak bisa memberi makan, apakah tidak manusia? Karena itu kita diajak perjumpaan kita dengan Kristus sebagai Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus sebagai penyelamat, memberikan pemulihan pertama kepada kita adalah roh kita, manusia, batinia. Dan inilah memulihkan hubungan kepada Allah. Dan itu yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, supaya orang yang sudah bertemu dengan Dia mampu menerima dirinya
dan mampu menerima Allah penciptanya, dan mampu dia akan berrekonsiliasi dengan sesamanya, dan mampu dia akan membuat satu perdamaian di tengah-tengah umatnya dan mendamaikan orang kepada Allah. Itu disebut anak-anak Allah, dan itulah orang yang sudah diampuni dosanya. Karena itu tidak ada anak Tuhan yang terus dendam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada anak Tuhan yang menolak dirinya. Mengapa? Karena sudah dipulihkan. Jadi kalau Bapak, Ibu dan Saudara belum puas terhadap keberadaanmu, bertobatlah. Banggalah sebagaimana apa adanya dirimu. Kalau kau yang hitam, syukurilah hitam. Kalau kau yang putih, syukurilah. Jangan mau menjadi seperti orang lain. Itu orang yang sudah datang kepada Yesus. Dan orang yang sudah datang kepada Yesus berarti dia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka kita akan nikmat hidup di dunia. Bukan lagi penilaian orang menentukan hidup kita, tapi penilaian Allah kepada kita, itulah yang harus kita kejar. Bangunlah komitmen baru untuk bersekutu kepada Allah. Dan itulah sebabnya orang yang sudah masuk di dalam kasih karunia Allah, rindu berbakti kepada Allah, rindu melayani Allah, rindu membuat orang lain supaya seperti dia memiliki sukacita. Karena itu Bapak Ibu, ajaklah kawan-kawannya ya. Katakan, teman-teman, ayolah ikutlah aku. Seperti yang kurasakan, kau akan rasakan kalau engkau datang kepada Yesus. Mula kama nami nanami dok kamuma adia kadongan beta matu Yesusi. Tadi kum masih bulisi. Asabui alomu hagiut ni portibion. Asabui atusamu ngulu nadame menikmati hidup di dunia. Dan itulah resep untuk mencapai umur yang panjang yang diinginkan Allah. Menata dunia, menakar dunia, menguasai dunia. Peliharanya kalau sudah dipulihkan dan diterima oleh Allah, supaya Allah menjadi dimuliakan dan seluruh pekerjaan kita menjadi bernilai kekal. Jadi kalau seseorang belum mengalami perubahan yang revolusioner itu, ya itu rohnya hidup, pikirannya, perasaannya, kehendaknya sudah memiliki pikiran Kristus, dan dia menilai segala sesuatu dengan ukuran itu, dan dia sadar roh Allah ada di dalam dia lebih besar daripada roh setan, maka dia akan sanggup membuat perubahan di dalam perjalanan hidupnya. Bukan lagi di dalam gelap, bukan lagi kembali kepada perempuan ini melakukan dosa, tapi sudah melakukan satu tindakan-tindakan yang bernilai kekal. Dan itulah yang menjadi kekayaan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya pemuda, saya senang melihat kamu main musik. Ya, teruskan pelayanannya, membawa jiwa-jiwa lewat musiknya. Dan terima kasih untuk orang tua yang sudah diberi umur panjang melihat anak dari anaknya, dan itu kekayaan Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk anak muda, cari pasangan yang seimbang ya, yang sudah di dalam Tuhan ya, supaya sama-sama berjalan menuju kekekalan, yang sudah meninggalkan dosa dan dibenarkan oleh Tuhan, sehingga engkau akan menyukakan hati Tuhan dan juga kebanggaan orang tua. Dan juga kepada kita semua umat Tuhan dimintakan kepada kita, tetaplah insaf. Jadi yang pertama, perempuan ini pindah dari maut kepada hidup. Kalau kita tadi sudah di dalam hidup, ya, jadi hanya sekali pindah dari dalam maut kepada hidup dengan iman kepada Yesus. Sekarang kita yang sudah beriman kepada Yesus terus harus mematikan keinginan daging kita supaya muncul keinginan roh. Dan juga inilah berproses, akhirnya sekalipun tubuh kita yang panah ini merosot, tapi iman kita semakin kokoh
dan akhirnya masuk kepada surganya, yaitu Gloria Sanctification. Kalau kita sudah di sana, ya itulah hidup yang dikatakan berbahagia. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, baik matinya pasti juga menjadi untung, menjadi kebahagiaan, menjadi kemuliaan. Itulah menerangi kita sekarang di tengah-tengah dunia, sehingga tidak takut menghadapi perubahan ini. Terima kasih untuk semua jemaat yang ada di tempat ini, yang setia memuliakan Allah karena sudah dipulihkan spiritualnya, rohnya, dan juga berpengharapan kepada kekekalan. Marilah mengaktualisasikan iman kita supaya semakin banyak orang meninggalkan dosanya dan mengajak mereka berbakti kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami harus menyadari bahwa kami orang berdosa. Hanya di dalam Yesuslah kami bisa dipulihkan, disucikan, dibenarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Kami berterima kasih bahwa Roh-Mu menyertai kami. Engkau sudah mendengarkan semua keputusan para perhalado dan juga yang ditetapkan untuk dilakukan umat-Mu di dalam menjalani minggu-minggu ini ke depan, baik itu pembinaan, baik itu persiapan Paskah, baik itu juga di dalam retreat yang akan dilakukan. Ya Tuhan, Engkau menuntun supaya itu mendewasakan iman umat-Mu, bertumbuh di dalam Engkau. Kami berterima kasih kepada Allah yang melawat kami semua. Biarlah Tuhan memampukan kami mengembangkan potensi dan karunia yang ada di dalam diri kami untuk membangun hidup bersama sebagai tubuh Kristus yang diikat oleh kasih yang kekal, sehingga ke depan semakin terpancar melalui kehidupan kami anak-anak-Mu, terang kemuliaan-Mu dan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti bahwa kami telah dipulihkan oleh Allah kepada rancang bangun Allah semula. Banyak hal yang akan dikerjakan ya Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati semua, baik full timer, keluarga dan anak-anak mereka, supaya menjadi berkat. Dan juga kami berdoa untuk rencana-rencana pengembangan pergudungan ini, Engkau juga memberkati. Engkau memberikan kesehatan kepada semua majelis-Mu, sehingga mereka bergandengan tangan, sehingga mampu melakukan segala yang terbaik ke depan. Bapa di surga, kami juga berterima kasih karena Engkau sudah memberi kepada kami persekutuan yang indah. Biarlah Tuhan memberkati yang berulang tahun di dalam satu minggu ini, baik juga ulang tahun pernikahan, supaya mereka mengenal, melihat bahwa itu semua bertambah umur bilangan mereka karena rahmat Tuhan pemeliharaan mereka. Bagi anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang sedang melakukan tugas pekerjaan mereka, berkati supaya meningkat terus karir mereka. Yang mencari pekerjaan juga Engkau buka, dan juga yang sedang mencari teman hidup, beri pasangan yang seimbang. Yang kuliah berkati, baik anak-anak kami yang sekolah mulai tingkat dasar juga Engkau urapi, sehingga mereka memiliki mental Kristus sebagai pejuang untuk kelak menata dunia yang Tuhan percayakan ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami rahmat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan memimpin para pemimpin tertinggi sampai terendah untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk semua pelayanan hamba Tuhan sedistrik ini. Kau mengurapi anak-anak-Mu untuk hidup di dalam kasih dan keberanian-Mu untuk menyatakan kebenaran Allah, sehingga semua umat Tuhan bertumbuh ke arah Kristus. Dan berkatilah juga semua pekerja di dalam setiap gereja, baik itu koster maupun juga keamanan, dan juga hal-hal yang melakukan kebersihan yang lain juga Engkau berkati. Terpuji Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan kita. Oh
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.